Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Putra Mandani dengan NIM 244202014 dari kelas 1A Prodi Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan mempraktekkan penggunaan formula VLOOKUP, HLOOKUP, dan XLOOKUP beserta beberapa kombinasi. Pertama, saya akan menjelaskan apa sih VLOOKUP, apa sih HLOOKUP, dan juga apa XLOOKUP itu. VLOOKUP ataupun HLOOKUP ataupun XLOOKUP itu adalah fungsi dalam Microsoft Excel untuk membaca tabel dan mencari data. Lalu, apa perbedaan dari ketiganya? VLOOKUP biasanya digunakan untuk membaca tabel yang disusun secara vertikal. HLOOKUP biasanya digunakan untuk membaca tabel yang disusun secara horizontal, sedangkan XLOOKUP merupakan fitur pencarian data terbaru yang merupakan upgrade dari VLOOKUP dan HLOOKUP, di mana XLOOKUP ini dapat mencari data secara vertikal maupun horizontal. Nah, di sini saya punya data, contoh ada nomor urut, nomor siswa, nama siswa, kode status, tanggal lahir, kerjaan, jenis kelamin, nama kelas, waktu belajar, dan juga hari belajar. Ini adalah kolom yang akan kita isi datanya. Nah, di data lain, saya punya tabel yang berisi informasi yang menjelaskan tentang nomor siswa, nama siswa, tanggal lahir, kode status, dan juga jenis kelamin. Ini adalah tabel yang pertama. Ada juga tabel yang kedua, yaitu ada tabel pekerjaan yang berisi tentang kode status dan juga pekerjaan. Nah, kita kembali lagi di sini. Untuk mengisi data-data yang ini, kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP, HLOOKUP maupun XLOOKUP. Yang pertama yaitu ada tanggal lahir, di mana tanggal lahir ini kita bisa mencari datanya dari tabel yang pertama tadi di sini. Tanggal lahir di sini menggunakan format kolom vertikal, di mana maka kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Langsung saja sama dengan VLOOKUP buka kurung. Untuk kunci telusur atau lookup value, kita pilih sel C3 untuk nama siswa, lalu titik koma. Rentang atau tabel array kita dapatkan dari tabel yang pertama tadi. Kita blok dari nama siswa sampai ke laki-laki. Lalu jangan lupa kita klik F4 agar tidak bergeser ketika rumusnya dicopy ke kolom yang lain. Selanjutnya titik koma, index atau index number, kita mencari tanggal lahir, di mana tanggal lahir ini berada di kolom kedua yang kita blok tadi. Jadi kita akan menginput 2, lalu titik koma, false, tutup kurung, enter. Di sini sudah terinput 24 November. Nama siswa Deviana, tanggal lahir 24 November. Deviana 24 November. Kita bisa langsung blok, drag sampai bawah. Lalu selanjutnya untuk kolom pekerjaan, kita akan mencari data dari tabel yang kedua di sini, di mana tabel ini disusun secara horizontal, maka kita akan menggunakan rumus HLOOKUP. Langsung saja sama dengan HLOOKUP buka kurung. Untuk kunci telusur atau lookup value, kita pilih sel D3, D2, lalu titik koma. Rentang atau tabel array kita dapatkan dari tabel kedua tadi di sheet yang berbeda. Kita blok dari kode status sampai ke pelajar.
Jangan lupa klik F4, lalu titik koma, index atau index number. Kita akan mencari pekerjaan, yang mana pekerjaan berada di kolom di baris kedua. Kita inputkan nomor 2, kemudian titik koma, kemudian false, tutup kurung, enter. Sudah ada terinput karyawan. Kita langsung saja drag sampai ke bawah. Selanjutnya yaitu jenis kelamin. Untuk kolom jenis kelamin, kita akan mencari data dari tabel yang pertama. Di sini kolom jenis kelamin, di mana tabel ini berbentuk vertikal. Maka kita akan menggunakan rumus. Di sini saya akan mencoba menggunakan rumus XLOOKUP. Buka kurung, search key atau lookup value, kita pilih sel C3, C2, lalu titik koma. Lookup range atau lookup array kita dapatkan dari tabel yang pertama. Kita blok, kita cukup blok dari sel B5 sampai ke B16. Jangan lupa klik F4, lalu titik koma. Selanjutnya result range atau return array kita dapatkan dari tabel pertama. Di sini juga kita cukup blok sel E5 sampai ke E16. Lalu klik F4. Sudah, selanjutnya tutup kurung, enter. Sudah terinput. Kita bisa langsung drag. Selesai. Selanjutnya di sini saya punya 3 tabel, yang ada tabel kelas, tabel waktu, tabel hari belajar, dimana kita akan menggunakan tabel-tabel ini untuk mengisi data yang masih kosong ini. Di kolom ini saya akan menggunakan beberapa kombinasi rumus, yaitu rumus VLOOKUP, HLOOKUP, XLOOKUP dengan right, left, dan mid. Berdasarkan data dari nomor siswa, kita akan mencari nama kelasnya, waktu belajarnya, dan hari belajarnya. Yang pertama yaitu nama kelas. Nama kelas ini kita dapatkan dari tabel kelas, yang mana tabel kelas ini berbentuk vertikal, sehingga kita akan menggunakan rumus VLOOKUP dengan kode kelas 101, di mana 101 dalam nomor siswa berada di tengah, sehingga kita akan menggunakan rumus mid. Dengan kolaborasi VLOOKUP dan mid, kita langsung saja sama dengan VLOOKUP, buka kurung, mid, string kita pilih nomor siswa, yaitu di sel B2, lalu titik koma, kita mulai dari angka kedua, berarti kita pilih 2, titik koma, panjang ekstraknya yaitu 3, lalu kita tutup kurung, titik koma, rentang atau tabel array kita dapatkan dari tabel ini, tabel kelas. Kita blok, lalu klik F4, lalu titik koma, indeks, karena kita mencari nama kelas, yang dimana nama kelas ini berada di kolom kedua, maka kita inputkan angka 2, titik koma, false, tutup kurung, enter. Nah, sudah Windows 95. Selanjutnya kita drag ke bawah. Setelah nama kelas, selanjutnya yaitu ada waktu belajar.
Dimana waktu belajar ini kita dapatkan dari tabel waktu belajar. Karena tabel waktu belajar ini menggunakan format horizontal, maka kita akan menggunakan rumus lookup, dimana di kodenya P, yang mana di nomor siswa P itu berada di awal kata, sehingga kita akan menggunakan kombinasi lookup dengan left. Sama dengan lookup buka kurung left string yaitu kita klik nomor siswa di B2 di koma, jumlah karakter kita pilih 1 karena cuma 1 karakter, lalu titik koma, rentang atau tabel array kita dapatkan dari tabel waktu belajar, yaitu dengan blok kode sampai ke malam. Selanjutnya itu F4, klik F4, lalu titik koma, index atau index number, yang mana kita mencari waktu belajar. Di sini waktu belajar berada di baris kedua, jadi kita inputkan 2, lalu titik koma, lalu false, tutup kurung, lalu enter. Sudah. Selanjutnya kita bisa drag ke bawah. Oke, yang terakhir yaitu hari belajar. Di hari belajar kita menggunakan tabel hari belajar di sini. Di sini saya akan mencoba menggunakan rumus kombinasi XLOOKUP dengan kodenya di sini SK, di mana SK itu berada di kanan atau di right, sehingga saya akan menggunakan kombinasi XLOOKUP dengan right. Sama dengan XLOOKUP right string kita pilih sel B2 titik koma, jumlah karakter kita pilih 2, tutup kurung, lalu titik koma lagi. Lookup range kita dapatkan dari tabel hari belajar di bagian kode. Kita inputkan kode ini, lalu tekan F4, dan untuk result rank kita blok sel J17 sampai J19, lalu F4. Selanjutnya tutup kurung dan enter. Sudah. Kita bisa langsung drag ke bawah. Sudah selesai. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya tentang penggunaan rumus VLOOKUP, HLOOKUP, dan XLOOKUP dengan beberapa kombinasinya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.